Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinandia Safira dari kelas MBTI 4105. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jejaring sosial dengan hashtag Belvadevara yang saya lakukan melalui Twitter, melalui RStudio. Ini adalah tugas dari mata kuliah e-culture dan jejaring sosial, dan dosen saya adalah Pak Hanif Fahru Roja. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah menggunakan modul e-culture week keempat. Saya coba mencari data dengan keyword Belvadevara nyambung yang sedang ramai dibicarakan di Twitter. Waktu itu sempat menjadi trending topik tanggal 22 April juga, tapi belum trending topik yang atas. Nah, dengan hashtag Belvadevara nyambung tersebut, saya ketikkan sintaks yang ada di modul lab e-culture tersebut, yang bisa dilihat pada gambar berikut. Di line pertama terlihat saya meng-set up working directory-nya sesuai dengan folder yang saya inginkan. Di situ saya ingin menyimpan di folder Google Drive materi kuliah semester 6 dan folder e-culture. Lalu lanjut run, nanti di run ini semua. Line pertama sudah untuk menyimpan file. Line kedua, saya menginstall package HTTR untuk menghubungkan RStudio saya ke internet. Yang ketiga, saya menginstal package Twitter untuk bisa mengambil data dari Twitter. Lalu di line ke-8, saya memasukkan API Twitter yang telah diberikan oleh developer. API terdiri atas 4 baris atau 4 line, ada consumer key, consumer secret key, access token, sama access secret-nya. Lanjut, terus di run. Pada line 11, terlihat bahwa saya akan mengambil mengcrawling Twitter dengan yang memiliki hashtag Belvadevara nyambung. Kata-kata Belvadevara tersebut gak dipisah Belvadevaranya, sejumlah 2000 tweets. Lalu run hingga sintaks terakhir. Di line ke-13 terlihat bahwa saya ingin menyimpan data hasil crawling ini dengan nama dataset belvadevara.csv. Nah, sudah tersimpan filenya di folder yang saya inginkan, cuma data seringkali terlihat berantakan. Nah, untuk mengakalinya, saya biasanya menggunakan Google Sheets atau Excel-nya Google, sehingga data bisa terlihat lebih rapih. Nah, bisa langsung begini datanya, jadi tidak berantakan seperti tadi, tapi langsung terpisah menjadi kolom. Ada kolom reply to SN, screen name, ada created, truncated, reply to SEO, dan ID dan lain sebagainya. Namun di sini saya hanya mengambil kolom reply to SN dan screen name untuk melihat tweets itu dibuat oleh siapa dan untuk siapa. Lalu saya mendownload file tersebut dalam format CSV. Lalu file tersebut saya buka menggunakan software Gephi untuk bisa melihat visualisasi jaringan tersebut. Nah, saya di sini menggunakan visualisasi layout Ivan U. Dan terlihatlah tampilan seperti gambar berikut. Ini adalah visualisasi dari jaringan Twitter Belvadevara. Terlihat dari hasil tersebut penjelasannya bahwa terdapat 857 nodes atau aktor atau user Twitter dengan hubungannya atau mention atau edges-nya sebanyak 969 yang terhubung. Nah, lalu saya merun network overview seluruhnya. Terlihat bahwa ada gambar sebagai berikut ya, bisa dilihat di sebelah kanan. Lalu pertama ada average degree sebesar 2,261, yang berarti rata-rata setiap node pada jaringan ini terhubung dengan 2 atau lebih nodes lainnya. Lalu selanjutnya ada average weighted degree sebesar 2,348, yang berarti rata-rata setiap node terhubung dengan 1 hingga 2 node lain pada jaringan ini. Yang ketiga ada network diameter sebesar 14, yang berarti diameter jaringan atau jarak terjauh antar nodes atau aktor dalam jaringan ini adalah sebanyak 14 langkah. Selanjutnya ada graph density sebesar 0,003, yang menunjukkan kerapatan antar nodes dalam jaringan ini kurang rapat karena rata-rata nodes tidak sampai terhubung dengan satu nodes lainnya. Lalu ada modularity sebesar 0,758, tidak sampai 1, yang berarti kecenderungan jaringan tersebut untuk membuat atau terbagi ke dalam komunitas masih cukup kecil. Lalu ada average path length
sebesar 4,437, yang berarti rata-rata setiap node untuk terhubung dengan nodes lainnya harus melewati 4 nodes terlebih dahulu pada jaringan ini. Lalu di sini saya coba memvisualisasikan datanya. Pertama saya mengambil dataset yang akan saya olah dari hasil crawling tersebut. Ya, sudah tersimpan. Saya ambil kolom reply to ASN dan screen name-nya untuk mengetahui siapa yang membuat tweets dan siapa yang dimention. Jadi tahu siapa yang saling terhubung. Lalu saya memilih grab type-nya undirected, ya. Lalu klik OK. Pada awalnya terlihat visualisasi seperti gambar di samping. Namun itu semua karena saya belum memvisualisasikan dengan layout. Lalu setelah itu saya mencoba visualisasikan dengan layout Yi Fan Hu dan saya run, terlihat gambar seperti gambar di samping. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Ini tadi secara detail, ini secara umum dan sudah terbagi dalam beberapa klaster. Untuk lebih jelasnya lagi, inilah yang visualisasi dari jaringan tersebut. Nah, terlihat bahwa jumlah nodes dalam jaringan ini berjumlah sebanyak 857 atau aktornya ada 857 dan hubungan yang terjadi sebanyak 969. Lalu saya merun network overview satu persatu. Yang pertama terlihat average degree-nya sebesar 2,261 yang berarti rata-rata nodes dalam jaringan ini terhubung dengan 2 atau lebih nodes lain. Lalu ada network diameter sebesar 14 yang berarti jarak terjauh dalam jaringan ini adalah sebanyak 14 langkah. Selanjutnya graph density-nya sebesar 0,003 yang berarti jaringan tersebut lumayan rapat, sangat rapat malah, sangat kecil kerapatannya. Lalu ada modularity sebesar 0,758 yang artinya jaringan memiliki kecenderungan untuk membentuk kelompok-kelompok yang terlihat seperti pada gambar. Lalu ada average clustering coefficient sebesar 0,024 yang artinya hanya 2,4% nodes terhubung dari total kemungkinan hubungan antar nodes yang mungkin terjadi dalam jaringan ini. Lalu ada average path length sebesar 4,437 yang artinya jarak rata-rata antara satu nodes dengan nodes lain ialah sebanyak 4 langkah atau lebih. Lalu diameternya bernilai 14 yang berarti jarak terjauh antar nodes dalam jaringan ini adalah sebanyak 14 langkah. Lalu berikut hasil dari data laboratorinya yang secara keseluruhan, secara umumnya. Nah, dari label terlihat bahwa akun dengan degree tertinggi dimiliki oleh akun Neazo dengan degree atau hubungan sebanyak 197. Dilanjutkan yang kedua ada jpnn.com sebanyak 127 degree, lalu ada RBRF sebanyak 110 degree. Hal ini menunjukkan bahwa Neazo merupakan aktor yang paling banyak terhubung dengan orang-orang lain dalam jaringan. Lalu betweenness centrality-nya memperlihatkan bahwa Neazo juga paling tinggi, yang berarti Neazo merupakan aktor paling sentral dalam jaringan tersebut dan paling bisa mengontrol informasi dalam jaringan. Kalau dilihat dari eigenvector centrality, Neazo juga paling unggul, yang artinya aktor tersebut merupakan aktor yang paling berpengaruh dalam jaringan. Lalu ada weighted degree-nya juga bisa dilihat Neazo paling tinggi. Jadi kalau secara keseluruhan, 3 aktor yang paling berpengaruh dalam jaringan ini adalah Neazo, lalu ada jpn.com, lalu ada RBRF. Lihat-lihat keseluruhan 3 aktor ini terus yang memiliki degree tertinggi, betweenness centrality, eigenvector centrality, weighted degree, dan lain sebagainya. Nah, setelah saya buka di Twitter, ternyata akun Neazo ini banyak membahas tentang Indonesia yang menurutnya jauh dari cita-cita atau kata reformasi terkait dengan hashtag Belva-Devara yang dipakai. Lalu yang kedua, jpn.com, klaster ini mengutip sebuah komentar bahwa sebaiknya bukan hanya Belva yang mundur, tetapi juga pejabat-pejabat lain yang lebih besar kesalahannya. Lalu klaster di RBRF membahas mengenai mundurnya Belva-Devara memperlihatkan bahwa sebenarnya kita tidak bisa mungkin benar di mata semua orang. Jadi orang tuh akan tetap saja melihat kesalahan kita sebaik apapun kita. Kurang lebih seperti itulah hasil analisis jaring sosial yang saya lakukan dalam jaringan Belva-Devara hashtag tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.